di seri ngopi manis ini Pak Imam. Iya Bang, ngopi manis. Ya, Walaupun kopinya pahit. Walaupun kopinya pahit. Karena katanya kalau kopi terlalu manis itu kayak kolak Pak katanya. Jadi kopi tetap pahit gitu. Walaupun muka manis. Nggak kerasa kita udah di episode kedua nih Pak Imam. Siap. Kemarin kita udah ngebahas tentang ekonomi Ya. dan apa istilahnya market structure Ya. sama bentuk-bentuknya di market seperti apa gitu. Ya. Pasar-pasar, terus ada oligopoli, monopoli dan lain-lain gitu dari sisi produsen atau dari sisi penjual dan dari sisi konsumen. Ya. Lalu sekarang untuk mengisi konten manajemennya Pak, Ya. karena kita udah ngisi konten ekonominya. Sekarang kita akan ngisi konten dari sisi manajemennya Pak. Oke. Nah, sebelum ngebahas lebih lanjut nih Pak Imam Ya. tentang konten-konten di manajemen dan nanti yang selanjutnya kita bahas, kira-kira mungkin kita discuss sedikit dulu Pak tentang manajemen. Manajemen ya. Kan kemarin udah kita bahas bahwa manajemen itu adalah bentuk applied dari ilmu ekonomi lah gitu. Manajemen ada di applied-nya ekonomi. Nah, kira-kira manajemen kalau kita pandang dari konsepnya manajemen itu sendiri, lalu Ya. perkembangannya manajemen seperti apa, positioningnya manajemen tuh apa aja, misalnya kayak gitu. Nah, kurang lebih itu Pak Imam. Ya. Nah, monggo silakan. Siap Pak Ahmad. Kita akan bahas secara simplified Pak ya. Di manajemen banyaklah definisi tentang manajemen. Kita bahasakan yang simple lah ya, yang sederhana. Kita bagi coba perspektifnya. Kalau manajemen pertama dari sisi, bisa jadi dari sisi ininya Pak, levelnya dulu. Dari sisi levelnya. Ada top management, middle management, lower management gitu ya. Di top management kan biasanya strategik ya. Nah, kalau di middle nanti sifatnya ya pertengahan lah. Tidak terlalu strategik tapi tidak terlalu operasional atau tidak terlalu teknis ya. Namanya juga middle kan, pertengahan. Nah, ini kaitannya di middle ini disebut juga dengan manajemen fungsional. Kita yang kedua, manajemen kalau tadi perspektifnya adalah perspektif level atau hierarki. Yang kedua dari perspektif fungsionalitas. Jadi manajemen secara fungsionalitas ya secara umum kita bagi menjadi 4 kan ya. SDM, manajemen keuangan, terus pemasaran dan satu lagi operasional Pak. Operasional. Yang biasanya keempatnya itu dipayungi dengan manajemen strategik. Payungnya apa? Di top kan. Jadi ada kaitan antara fungsional dengan top level ya. manajemen top level kan hierarkinya kalau kita bentuk jadi kayak segitiga gitu kan. Segitiga di atasnya top, lalu middle, bawahnya adalah lower dan biasanya bawahnya lagi staff di yang paling bawah. Di atas manajemen di situ berarti kan owner kan ya. Betul. Jadi ada sisi owner, sisi manajemen, sisi staff. Nah, fokus kita di sisi manajemen itu ya. Nah, manajemen tadi secara level atau hierarki itu nyambung dikaitkan dengan fungsional. Fungsionalitasnya di keuangan, pemasaran, operasional dan SDM ya. Di situ itu di tengah-tengah gitu. Nah, kalau yang di atas berarti manajemen strategik betul. Nah, kalau ke bawah lagi nanti di fungsionalitas memang ada strategi, tapi udah strategi manajemen. Strategi pemasaran dan strategi seterusnya. Artinya strategik di atas, di top sifatnya lebih global. Berarti kan visi, misi, tujuan ada di situ ya. Nah, kita simpelkan aja tujuan organisasi itu ada di situ. Selanjutnya dari tujuan itu ke belakang. Untuk mencapai tujuan kita punya strategi kan. Nah, strateginya dimulai dari strategi organisasi tentunya yang top paling top. Selanjutnya GM dalam hal ini atau presidir atau CEO atau mungkin yang di negeri kepala pusat gitu. Atau apapun itu namanya, mungkin yang di ini Pak, akademis, rektor ya. Kalau tingkat universitas rektor itu atau sekolah tinggi ya. Nanti ketua gitu ya. Yang jelas top itu punya strategi yang sifatnya organisasional. Nah, di breakdown menjadi strategi fungsional. Nah, dalam konteks ini berarti strategi fungsional itu strategi operasi. Kita posisi MO ya Pak ya. Posisi MO. Nah,
ada MO di situ, strategi operasi, ada pemasaran, ya strategi pemasaran. Pemasaran, betul. Dan kalau di tingkat bawah berarti sudah dalam bentuk program-program kan, program, breakdown dari apa istilahnya strategi adalah program-program gitu. Tapi kan sebelum kita beranjak ke sana, kita pahami dulu secara manajemennya, Pak ya. Iya. Jadi manajemen sendiri kan dia berevolusi baik secara konsep maupun secara applied-nya di lapangan kan gitu. Nah, beberapa ahli bahkan mendefinisikan manajemen itu sudah ada dari sejak zaman pertama kali manusia tercipta, Pak ya, dari zaman Nabi Adam kan gitu. Nabi Adam sudah memanage anak-anaknya, memanage ternak-ternak dan lain-lain, itu udah bagian dari manajemen gitu. Nah, bahkan dari sisi yang lain juga, misalnya kita bayangkan zamannya Nabi Musa ngebangun Firaun tuh, Pak, ngebangun piramid itu, ngebangun piramid. Nah, kalau nggak ada manajemen gimana caranya? Walaupun masih dalam bentuk traditional manajemen, belum dalam bentuk science manajemen gitu. Belum tersurat, Pak ya. Masih tersirat gitu. Atau secara tanya sama yang Volet ini, yang Pak Ahmad itu mungkin bisa ceritakan ini. Ada dua ini, Pak. Iya, secara dua mazhab lah ya. Kalau kita bilang di ilmu manajemen sendiri, ilmu manajemen kontemporer sekarang itu sebenarnya ada dua mazhab manajemen pendekatannya, Pak. Yang pertama, kalau kita turunkan dari konsep ekonomi klasiknya Adam Smith, di klasik ekonomi Adam Smith, yang Adam Smith sampai nanti David Ricciardo dan lain-lain, ada Jean Baptiste dan lain-lain, itu turunannya nanti selanjutnya ke model Francis Taylor sama Henry Vail. Dia lebih ke arah teknik dong. Yes, lebih ke arah teknis, produktivitas tinggi, efisiensi dan lain-lain. Nah, itu alirannya sebenarnya lebih cenderung ke industrial, jadi teknik industri yang dimasukkan ke dalam konsep manajemen gitu. Jadi yang dikejar lebih secara produktivitas tinggi, efisiensi, efektivitas dan lain-lain. Lalu ada pandangan selanjutnya setelah tadi manajemen secara konsep sainsnya kan mulai dari Charles Babbage, terus nanti ada pendekatan yang dari orang-orang teknik masuk manajemen di teknik industri kayak gitu. Nah, itu setelah pasca ada revolusi industri gitu. Terus nanti ada masuk dari sisi pemikirannya Henry Vail, Francis Taylor dan lain-lain gitu. Nah, tapi ada sisi lain nih, dia memasukkan unsur humanisme, unsur feminis, unsur segala macam yang dibawa sama nggak kaku, Pak, nggak straight. Jadi tujuan organisasi adalah untuk profit, untuk efektivitas, untuk produktivitas gitu. Unsur human ya. Unsur humannya masuk gitu. Nah, itu yang dibawa sama si Mary Parker Follett gitu. Betul, Mary Parker Follett sendiri kan dia kan kalau di Amerika tuh selain dia juga academician, dia juga anggota dewan lah, politikus kan dia. Politisi, anggota dewan, anggota House of Representative lah. Kalau di kita mungkin semacam anggota DPR-nya lah gitu. Mungkin gitu. Nah, Mary Parker Follett memasukkan unsur humanisme di dalam konsep manajemen gitu. Nah, itu nanti mazhab selanjutnya diturunkan kayak model Peter Drucker dan lain-lain gitu. Lalu ada konsep-konsep kalau di manajemen sumber daya manusia kan memasukkan unsur-unsur kayak teorinya Abraham Maslow, unsur-unsur psikologi gitu, kan? Abraham Maslow sendiri kan sebenarnya kan dia psikolog ya. Jadi unsur psikologi yang dimasukkan ke dalam konsep manajemen gitu. Jadi MSDM ya. Jadi MSDM gitu. Nah, unsur psikologi tadi masuk ke manajemen bukan hanya untuk MSDM ternyata, tapi juga masuk ke fungsi manajemen pemasaran. Karena yang kita create di manajemen pemasaran itu kan adalah propaganda sebenarnya. Kalau secara ini kan propaganda tentang psikologis manusia kan. Nah, unsur psikologi juga masuk tuh di situ. Jadi selain untuk MSDM-nya sendiri buat internal perusahaan, juga untuk konsumennya gitu. Jadi dari sisi konsumen, unsur psikologi juga masuk, Pak. Nah, itu kan sekilas tentang perkembangan lah, evolusinya gitu. Evolusi manajemen sekarang sudah sampai pada tataran value, pada sampai nilai kan, Pak. Kayak manajemen sumber daya manusia sudah berevolusi dari konsep manajemen personalia berkembang jadi di episode Medley ya, di episode di seri Medley tentang value. Yes, tentang pemasaran juga value. Pemasaran sebenarnya transforming value gitu. Betul, kan, ya. betul. Nah, itu bikin juga di MO. Di MO. Value. Betul. Value efektivitas. Nah, karena tadi Pak Imam sudah membuka tentang efektivitas di MO. Nah, sekarang atau di manajemen operasional. Sekarang kita bahas dulu tentang posisi MO dalam sebuah organisasi atau dalam perannya sebagai manajemen di manajemen itu seperti apa, Pak Imam? Baik. Pak Ahmad. Tadi manajemen dari dua perspektif ya, level sama fungsionalitas dan kaitannya. Betul. Ya, satu lagi
manajemen dari perspektif proses. Okay. Ada yang menyebutnya macam-macam ya, ada POAK misalkan ya, planning, organizing, actuating, controlling, atau ada yang menyebutnya directing dan seterusnya ya. Oke, whatever itu, yang penting kita lihat dari sisi proses. Jadi sesuai Pak, ada yang bicara atau mendefinisikan lah ya, mendefinisikan bahwa manajemen itu art and science. Art tadi Pak Ahmad bilang dari sisi humanis gitu ya. Tapi science ya ada metodologinya. Ada gitu metodologinya, betul. Nah, kalau proses, bicara proses, di sini ada POAC gitu ya, ada POAC gitu ya. Jadi ada minimal ada 3 perspektif. Levelnya, fungsionalitas, sama proses. Nah, dalam konteks MO, manajemen operasional ini, tentunya tidak bisa terlepas dari manajemen fungsionalitas yang lain kan ya. Sebagai satu contoh, dalam satu industri ya yang profit lah ya. Kita bicara perusahaan, fokus ke perusahaan, profit tujuannya bermula kan dari pemasaran dulu ya. Kayak pasar butuh apa, pasar gitu ya, survei pasar dan seterusnya. Segmenting, targeting, positioning itu STP lah ya kalau di pemasaran. Ujungnya si manajemen pemasaran punya customer sekian, butuh produk misalkan ballpoint lah, ada berapa 100 unit misalkan, 100 unit lapor kan ke manajemen operasi berarti ya. Nah si manajemen operasi bikin mau 100 unit, tapi sebelum bikin ini kaitannya dengan manajemen yang lain tadi ya. Jadi fungsionalitas pemasaran lapor ke fungsionalitas operasional. Operasional nggak serta merta langsung punya SDM nggak, SDM-nya berapa, untuk 100 biji per hari kira-kira mendukung nggak? Sumber daya ya, ini ada sumber daya manusia, sumber daya mesin dan lain-lain ya kan. Nah, terus konsultasi juga, oke saya punya tenaga kerja sekian, waduh kurang ini, saya punya tenaga kerja hanya cukup untuk memproduksi bukan 100 tapi 80 sehari. SDM, lapor lagi keuangan, udah saya mau bikin 80 bisa nggak? Oh nggak bisa, saya hanya 50. Maka disepakati di MO, informasi dari pemasaran, dari SDM dan keuangan membuat 50 gitu. Nah kira-kira seperti posisi ya, posisinya ya itu fungsionalitas. Tapi fungsionalitas itu tidak lepas dari framework strategi organisasi yang ada di atasnya. Kira-kira seperti itu. Nah dari sisi dalam konteks MO tadi itu kita lihat dari sisi proses lah ini. MO dari perspektif proses biasanya kita kenal ada 10 tugas utama. Ada 10 tugas utama MO ya, manajemen operasional. Iya, yaitu meliputi desain produk, desain produk dan jasa, ada pengelolaan atau manajemen kualitas, ada desain proses dan kapasitas, ada strategi lokasi, strategi tata ruang, SDM dan desain pekerjaan, supply chain management, SCM ya, atau manajemen rantai pasok. Iya, manajemen rantai pasok itu kaitannya dengan inventory kan. Inventory, terus nah ini juga nggak lepas juga persediaan atau inventory dari penentuan jadwal schedule. Yang terakhir biasanya pemeliharaan. Itu 10 tugas pokok. Artinya ada tugas lain ya ada. Betul. Nah, ini dari sisi proses biasanya jadi seorang manajer operasi ya tugasnya itu utamanya. Betul. Yang lainnya ada kira-kira seperti itu. Ada tambahan dari sisi atau bisa juga kita sebut itu sebagai rutinitas dari pekerjaan manajer operasi, Pak ya. Nah, manajer operasi juga sering disebut mungkin di beberapa level atau skala industri manajer produksi misalnya kayak gitu ya. Jadi mungkin yang perlu kita pahami dulu sebagai istilahnya akademisi di bidang manajemen, bahwa secara basically manajemen itu integrated Pak ya, satu sama lain. Kalau saya bisa mensintesis dari statement Pak Imam tadi kan. Jadi dia tuh integrated, baik manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen operasional dan keuangan tuh integrated gitu. Cuman karena fungsionalitasnya pada tiap fungsi atau bidang pekerjaannya masing-masing itu jadi di split per masing-masing fungsionalitas itu Pak. Betul. Muaranya di mana? Muaranya sesuai dengan tujuan atau strategi organisasi itu sendiri kan, Pak? Iya, betul. Mungkin tiap organisasi strateginya berbeda atau tiap organisasi tujuannya juga berbeda misalnya kayak gitu. Nah,
Oke, Pak Imam. Jadi kita udah ngebahas dari sisi rutinitas, dari sisi manajemen operasional, atau disebut juga dengan 10 keputusan pokok ya, 10 keputusan MO gitu. Nah, itu yang sifatnya apa istilahnya rutinitas. Nah, sekarang kalau ada yang rutinitas berarti ada yang sifatnya tidak rutin. Atau yang sifatnya ad hoc atau sementara gitu ya. Salah satunya kita kenal di MO adalah yang namanya manajemen proyek atau project management gitu. Yang pertama kita bahas sebenarnya MP itu sendiri apa sih, Bang? Oke. Sebelum ke sana lah ya. Berarti ini ada dua hal lah ya tadi, rutinitas, ada ad hoc gitu ya. Sementara. Artinya waktunya terbatas. Kita sebut project. Jadi project ini kita tinjaunya praktis aja, Pak. Yes. Non definitif lah ya. Definisi lah. Jadi non definisi yang ketat, yang strict gitu ya. Jadi pendekatan kita akan lebih ke arah praktis gitu. Sesuai dengan buku ini. Kebetulan buku ini manajemen proyek, manajemen proyek saya tulis sendiri di sini dalam pekan. Ada apa namanya sih, ada edisi baru, Pak, sebenarnya. Nanti editor video kita biar masukin gambarnya, Pak. Oke, siap. Ini manajemen proyek berbasis teknologi informasi. Jadi sebelum arah ke sini, ini contoh tentang manajemen proyek yang berbasis teknologi informasi. Karena nggak bisa lepas kan, Pak ya? Nggak bisa lepas manajemen proyek. Sekarang nggak bisa lepas dari teknologi informasi. Kecuali eranya Firaun dulu ya. belum pakai IT. Proyek itu sendiri apa? Itu proyek sendiri tadi kan dibatasi oleh waktu ya. Kalau yang tadi kan ya membuat laporan keuangan ya keseharian kan, artinya rutinitas dan seterusnya. Misalkan beda dengan pembuatan sistem informasi atau dalam pabrik assembly misalkan perakitan itu kan biasa ya, Pak ya, rutinitas. Itu bukan project, tapi membuat prototipe Camry misalnya. Desain mobil gitu desain ya. Mobil Camry misalkan hybrid gitu. Itu kan waktunya terbatas gitu ya. Nah, dari start sampai finish terbatas, di situ ada batasan waktu, ciri-cirinya itu. Dan sifatnya memang enggak rutinitas. Enggak tiap hari dia bikin desain gitu kan, enggak. Nah, jadi perbedaannya di sini yang MO secara umum dia biasanya rutinitas gitu ya. Kalau yang waktunya tersendiri spesifik gitu ya kita sebut project. Nah, project itu ya kita manage, namanya manajemen proyek gitu. Nah, untuk apa sih manajemen proyek itu sendiri? Itu pada intinya sih memanage, di intinya apa ya? Ada scope-nya apa, timingnya berapa lama, sama cost-nya. Jadi ada disebut dengan triple constraint. Scope, time, dan cost. Biayanya plus quality. Nah, di sini yang intinya di situ. Jadi manajemen proyek ya memanage itu kan. Jangan sampai scope-nya meluas tanpa batas gitu ya. Nanti efeknya timing dan cost-nya pasti betul. Nah, untuk itu diperlukan seorang manajer proyek. Nah, manajer proyek itu ya harus mengetahui, dia mempunyai dua bahasa lah gitu ya. Bahasa teknis, dia akan berhubungan dengan orang-orang teknis. Bahasa manajemen, dia akan berhubungan dengan para manajer. Gitu ya. Jadi dia harus bisa komunikasi dua arah. Betul. Di samping komunikasi dua arah itu secara disiplin ilmu juga harus mempunyai minimal dua pengetahuan tentang manajemennya itu sendiri dan pengetahuan tentang projectnya itu sendiri. Project IT tentunya beda dengan project sipil gitu ya, atau project misalkan gitu ya di geologi, di developer dan seterusnya, perumahan kan beda. Jadi harus ngerti project tentang apa dan tentang manajemen gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada manajemen proyek, orangnya namanya ya manajer proyek. Jadi mungkin bisa digarisbawahi atau bisa kita highlight, si manajer proyek itu satu, dia harus paham tentang manajemen, tentang ilmu manajemennya sendiri, lalu ilmu applied-nya, manajemennya mau di-apply di mana gitu Pak ya. Bisa di-apply di bidang-bidang
tertentu di geologi, di segala macam gitu, segala sipil, terus IT, arsitektur dan lain-lain gitu. Nah, kita garis bawahi, kita bisa highlight di situ, Pak. Nah, terus artinya kalau begitu manajemen proyek ini kan berarti punya metode atau metodologi yang membreakdown konsep-konsep atau membreakdown teknis-teknisnya si project manager itu sendiri atau project management sendiri kan sebagai acuan. Nah, kira-kira kalau secara metode atau secara metodologi atau mungkin kita pasti sebut ini metode kali Pak ya. Metodologi dari si manajemen proyek ini kira-kira ini berawal di mana atau bermula dari mana sampai nanti finishnya itu di mana Pak? Ya. Secara global ini untuk semua disiplin ilmu ya. Tentunya pas ke dalam beda-beda tadi sesuai dengan proyeknya. Kita biasanya dimulai dari project initiation ya. Terus, inisiasi lah ya. Jadi inisiasi proyek. Yang kedua project planning. Yang ketiga project executing. Yang keempat project controlling. Dan yang terakhir project closure. Project closure. Secara mudahnya, secara simpel. Kalau pembahasan lebih lanjut ya, lebih spesifik tentunya dibahas di buku ini dan nanti insya Allah kita bahas Pak tentang manajemen proyek ya. Iya. Per masing-masing part yang lebih teknis atau yang lebih detail lah. Gitu. Nah ini kan global dulu ya. General dulu ya. General dulu. Jadi ada inisiasi itu ya asalnya kalau di perusahaan SK lah dibuat surat keputusan atau surat perintah yang berisi bahwa project namanya apa, ownernya siapa, gitu ya. Terus ditunjuk project management siapa, itu dan sifatnya tentunya ya sementara tadi ya, sementara. Atau berarti mungkin kan bisa gini juga Pak, inisiasi itu berarti kita awali dari konsepsi ide atau konsepsi istilahnya. Perubahan itu berarti ada ide dasarnya dulu, apa kira-kira yang perlu dibangun yang sebelumnya belum ada kan gitu Pak. Yang saya tahu nih di proses inisiasi ini kayak yang terjadi misalnya kalau sekarang yang saya tahu tuh di kayak kasus waktu pas Apple dia bikin yang namanya iPhone. Nah itu kan ternyata inisiasinya bukan lahir dari top manajemen saja. Betul. Justru malah banyak inisiasi kayak Microsoft dan lain-lain dari middle management Pak. Tapi kan tetap karena dia fungsionalitasnya ada di middle management, dia tetap harus dapat approval dari pihak top kan gitu Pak. Untuk mengawali inisiasi gitu Pak. Betul sekali. Artinya bisa berawal project ini bisa berawal dari bawah, bisa dari atas, bisa top down, bisa bottom up ya. Atau kombinasi. Combine terus disepakati betul. Bahwa ini adalah project. Misalkan dalam IT ini sifatnya misalkan di akademis dibutuhkan sistem informasi misalkan untuk akademik sistem kan dari bawah ya Pak. Dari bawah betul. Tapi juga dari dari top manajemen kan butuh juga. Butuh oh ya ini saya butuh laporan untuk bla 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 bla. Nanti untuk sertifikasi bla bla supaya otomatis. Betul. Jadi bisa dua-duanya. Nah, di sini dalam konteks manajemen proyek yang disebut dengan project initiation itu secara formal. Jadi tadi prosesnya Pak. Pak ya. Proses untuk mendapatkan nama proyeknya. Misalkan pembangunan sistem informasi akademik. Itu bisa top down, bottom up atau combine. Jadilah project initiation dalam bentuk surat perintah atau surat ketetapan. Iya. Misalkan Pak Ahmad sebagai project manager ditunjuk. Jadi jangan mau bekerja Pak Ahmad kalau tidak ada SK-nya. Kalau nggak ada initiation project. Selanjutnya yang kedua project planning. Merencanakan. Nah, keluarannya apa atau yang dibuat dalam proses project planning itu. Kalau orang dulu manajemen tradisional ya menyebutnya TOR, term and reference. Kalau sekarang di dalam konteks manajemen proyek disebutnya dengan project management planning. Project planning itu isinya ya planning tentang project tersebut. Dalam hal ini, dalam contoh ini, project sistem informasi akademik. Planningnya apa aja? Ini secara garis besar aja Pak ya. Ya dimulai dari skopnya. Ruang lingkupnya apa? Oh, ruang lingkupnya akademik aja Pak. Ini yang non akademik enggak misalkan. Ekstrakurikuler dan seterusnya enggak misalkan. Oke, skopnya udah. Ya, ada yang disebut kita harus freeze ya, di freezing gitu ya, di freeze, dikunci lah ya, biar nggak kemana-mana, karena akan berdampak. Di situ ada scope, ada time, dan ada cost, ada
triple constraint. Triple constraint tadi yang udah kita bahas, Pak ya. Atau misalnya kalau tadi sistem informasi akademik misalnya baru tentang absensi saja, atau baru tentang apa istilahnya, baru tentang pembentukan rancangan perkuliahan saja misalnya kayak gitu, belum mencakup yang integrated sama keuangan, sama pelaporan untuk apa istilahnya akreditasi borang dan lain-lain, mungkin belum masuk ke situ gitu. Bisa di-split lah. Bisa di-split nanti ya. Jadi ada project 1, project 2, project 3. Nah, kita nanti sebutnya sub project. Nanti ada di integrate. Gitu. Itu juga bisa. Skenario itu bisa. Atau langsung bisa gitu. Tergantung kebijakan ya, tergantung kebijakan. Biasanya sih kayak gitu di-split dulu. Di-split dulu. Ada blueprint besarnya, tapi nanti ada apa namanya di split. Kaitannya biasanya dengan cost ya. Ya, juga dengan time dan uji coba nanti. Iya. Karena belum tentu bagus sesuai dengan yang apa namanya diinginkan. Nah, dari initiating tadi ke planning tadi planningnya ada scope ya Pak ya. Ada scope, ada time sama cost. Nah, itu triple constraint tadi biasanya plus quality. Nah, setelah di planning, artinya kita membuat project management plan. Isinya ya tadi, cost, ada time, scope sama time, cost. Ya, ada 3 itu plus quality biasanya. Yang diinginkan seperti apa. Dan ada lagi di situ ke bawahnya lebih detail, tapi kita nggak bahas gitu ya. Yang jelas project management plan intinya itu. Dari situ, dari planning terus kita execute. Bisa execute. Execute artinya apa? Si SDM ini ngerjain ini. Misalkan analis gitu ya. Analis, sok silahkan. Ada assessment, kebutuhannya apa sih? Oh, kebutuhannya sekarang cuma untuk misalkan ya, untuk absensi aja. Misalkan sistem informasi absensi dulu deh, gitu. Katakan seperti itu. Ya udah, berarti di situ assessment seorang analis. Nah, nanti analis di breakdown ke designer misalkan. Oh, desainnya seperti ini. Nanti ke programmer, programnya seperti ini. Programmer bisa di-split lagi. Ada front end, ada back end yang ngurusin database. Ada jaringan, ada ini. Ada jaringannya. Jadi sederhananya mungkin dieksekusi atau dilakukan project itu per masing-masing job desk masing-masing gitu sesuai masih planning Pak ini, Pak. Oh, masih di planning. Masih di planning orang ini ya intinya siapa mengerjakan apa gitu. Baru execute di situ. Nah, posisi manajer proyek di mana sih? Ya, untuk mengawasi. Nah, di sini controlling kan, di executing, nanti controlling. Nah, kalau di eksekusi apa? Di eksekusi juga ada dokumennya. Kalau dari planning ada project management plan ya. Executing juga ada nanti. Wujudnya nanti di situ ada project report dari programmer dan seterusnya gitu. Nah, nanti di executing itu kelihatan ada error misalkan, ada kekurangan, oh ini ada tambahan kurang dikit dan seterusnya, disepakati misalkan oh ini enggak major, minor aja berarti minor. Kalau nggak major minor. Minor aja, oh nggak apa-apa, kita apa namanya sih execute ulang, execute terus dikontrol lagi. Kontrol nanti ada project control di situ ya, ada dokumen kontrol. Ternyata pas dikontrol, oh major apa perubahannya, ya harus replanning. Oh, baliknya lebih jauh, mundurnya lebih jauh ya. Lebih jauh. Ya setelah di replanning terus di execute di situ, dikontrol lagi, evaluasi. Lagi. Ternyata sudah oke sesuai dengan kebutuhan user. Nah, baru project closure. Nah, itu tahapan-tahapannya itu atau disebut dengan metodologi gitu. Nah, kebanyakan project IT yang ada khususnya di Indonesia ini ya, lebih dari 75% itu gagal. Itu gara-gara itu jadi project tidak di manage. Nah, ini Pak yang saya mau sambungkan lagi. Tadi kan kita bicara di tataran yang idealnya lah ya Pak ya. Idealnya secara scientific, secara ilmu ya seperti itu. Dari mulai initiation sampai closure tadi kan Pak gitu. Nah, cuman tadi Pak Imam juga cerita bahwa ada beberapa atau bahkan beberapa banyak, kalau 70% itu kan artinya lebih dari rata-rata. Lebih dari separuhnya Lebih dari separuhnya gagal karena mungkin progres atau
apa istilahnya peran-peran fungsi-fungsi manajemen project di dalamnya tidak berjalan dengan baik gitu. Atau kadang juga yang saya rasakan kalau pengalaman saya di situ, tiba-tiba misalnya si owner project dia minta tiba-tiba penambahan fitur di tengah jalan seperti itu kan, itu sering juga kita yang rasakan lah kalau kita di project IT kan gitu. Nah, selanjutnya kira-kira selaku yang pernah pengalaman nih Pak Imam di IT consultant, di project management dan lain-lain, saran-saran apa aja sih Pak Imam yang bisa di share lah kira-kira buat pemahaman mahasiswa-mahasiswa kita, teman-teman kita, pemirsa NSA ngopi manis ini Pak Imam tentang project management terutama yang di IT-nya Pak. Iya, tentunya ini global saja ya Pak Wadya, artinya sesuai detail kan nanti bisa part per part gitu lebih detail. Jadi pada dasarnya pemilihan seorang manajer project, jadi PM yang qualified di situ. Kebanyakan PM itu tadi kurang memenuhi kriteria. Secara manajemen mungkin pengetahuan manajemen tapi secara projectnya tadi misalkan di IT dia memahami tentang applied di IT-nya ya. Atau dia sudah experience di IT-nya tapi di manajemennya kurang. Nah, di situ intersection. Iya. Globalis Pak ya, lebih arah globalis. Generalis lah ya, atau generalis minimal antara manajemen dan proyek intersection itu bisa. Artinya bisa bahasa teknis, dalam hal ini teknis IT, misalkan pembahasan ini ya harus ngerti DFD level, gitu ya, diagram konteks, IRD dan seterusnya gitu. Dan seterusnya. Nah, di sisi manajemennya juga harus ngerti ya, harus ngerti manajemen itu apa dan seterusnya. Itu harus tahu politik organisasi juga harus tahu gitu. Nggak sekedar secara teknis tapi faktor-faktor non teknis kan ya. Jadi pertama itu pemilihan seorang project manager. Jadi dalam satu project harus jelas ada project manager yang ditunjuk. Dia yang bertanggung jawab atas project itu. Dia yang sebagai leader untuk project team. Project teamnya kalau di IT ya ada analis, ada programmer, ada desain, mungkin ada orang jaringan, ada tester dan seterusnya ditunjuk. Termasuk di dalamnya ada ditunjuk counterpart. Proses bisnisnya seperti apa sih? Gitu. Betul. Jadi ada counterpart yang bertanggung jawab atas proses bisnis yang diinginkan. Nah di sini nanti dilakukan freezing. Oh batasnya sampai di sini itu dan seterusnya. Sehingga ketika si project manager itu sudah capable lah ya, dia bisa komunikasi ke bawah bahasa teknis, ke atas bahasa manajemen. Betul. Jadi bisa membahasakan tadi perintah atau yang diinginkan manajemen top seperti apa, atau yang project owner lah gitu ya, ownernya seperti apa, membahasakan ke bahasa teknis. Demikian juga sebaliknya. Nah, ketika ini dimainkan secara bagus oleh project manager, insya Allah ini setidaknya akan mendekati yang diinginkan. Kelemahannya itu Pak, jadi pilihlah project management yang bagus dan nanti dikelola memakai metodologi. Betul. Jangan melihat bahwa project IT itu kalau ahli IT ya beres. Sudah selesai. Karena manajemen kan biasanya global ya intinya. Itu harus ada interpreter lah. Interpreter betul. Jadi bisa kita garis bawahi sebenarnya PM itu selain dia adalah seorang generalis yang paham manajemen, ilmu manajemen sendiri, karena kalau kita lihat triple constraint tadi dari time, scope sampai cost, artinya dia paham manajemen operasional, dia paham manajemen SDM, dia paham juga kalau di cost artinya kita bicara manajemen keuangan termasuk communication salah satunya di komunikasi bisnis lah misalnya kayak gitu kan gitu. Terus dia paham politik organisasi, terus dia paham juga scope bidang pekerjaannya, misalnya IT ya dia juga harus paham IT walaupun misalnya dia bukan seorang programmer yang handal misalnya gitu kan, tapi dia paham IT itu paling tidak kalau menggambarkan DFD level 0-nya begini atau use case diagramsnya begini sampai entity relationship dan lain-lain misalnya kayak gitu. Tapi secara generalnya atau secara globalnya lah Pak. Betul secara generalnya. Oke, terima kasih Pak Imam. Sama-sama. Mudah-mudahan pengantar lah Pak, sedikit pengantar tentang manajemen proyek ini bisa kita lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya di Ngopi Manis ini Pak. Siap. Kita discuss Pak, sharing-sharing lah pengalaman Pak Imam dan yang sudah kita alami Pak. Oke, jadi episode kedua di
ngopi manis nih. Ya. Ya, kita tutup sampai sekian, Pak. Kita lanjutkan di episode selanjutnya, episode ketiga dan selanjutnya, Pak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.